Pernah nggak lo ngerasa grogi kalau mau berbicara sama orang baru? Atau lo tiba-tiba panik dan cemas saat ditunjuk buat ngomong di depan banyak orang? Sebenarnya, situasi kayak gitu sering dijumpai ketika lo ngerasa malu menghadapi situasi yang membuat lo malu, atau lo sendiri adalah seseorang yang pemalu. Kalau lo pengen ngatasi rasa malu ini, lo berada di video yang tepat. Karena di video kali ini, gue bakal ngebahas sedikit gimana caranya biar lo bisa ngatasi sifat pemalu lo. Tapi sebelum gue lanjut, ada baiknya lo subscribe dulu video ini dan nyalain notification bell-nya, biar lo nggak ketinggalan video baru dari Penuh Tanya. Bicara tentang rasa malu, lo pasti bertanya-tanya, apa sih rasa malu itu? Apa penyebabnya? Terus gimana cara ngatasinya? Menurut American Psychological Association, rasa malu ialah tendensi atau kecenderungan untuk merasa canggung, khawatir, atau tegang, terutama saat berada di lingkungan sosial yang dikelilingi oleh orang yang tidak dikenal. Rasa malu juga ketika orang ngerasa canggung atau nggak nyaman yang disebabkan oleh situasi baru, orang lain, ataupun bentuk ketakutan akan keyakinan yang diyakini sebagai apa yang dipikirkan orang lain. Ketakutan inilah yang dapat menghambat kemampuan seseorang untuk melakukan atau mengatakan apa yang diinginkan. Biasanya orang yang tergolong sangat pemalu menunjukkan gejala sebagai berikut, seperti wajah memerah, berkeringat, jantung berdebar, perasaan negatif tentang diri mereka, khawatir tentang gimana orang lain memandang mereka, sampai pada keinginan buat menjauhi interaksi sosial. Orang pemalu juga punya kecenderungan untuk overthinking. Contohnya kayak, misalnya orang pemalu mikirnya gini, tadi gua ngomong udah bener gak sih? Habis ini gua harus ngomong apa? Atau, mereka nggak ngetawain gua kan pas gua ngomong tadi? Padahal, overthinking ini sebenarnya nggak baik dan malah ngasih dampak negatif. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi seseorang menjadi pemalu, di antaranya seperti faktor biologis, lingkungan, dan pengalaman sosial yang dialami seseorang. Faktor lingkungan dan pengalaman sosial lah yang menjadi penyebab terbesar seseorang menjadi pemalu. Seseorang yang memiliki pengalaman penolakan secara sosial, kegagalan, dan juga tidak berada di lingkungan suportif akan lebih rentan untuk tumbuh menjadi seorang yang pemalu. Nah, perlu diketahui juga bahwa banyak miskonsepsi terhadap definisi pemalu itu sendiri. Kadang orang tuh suka nggak bisa bedain antara introvert, pemalu, dan social anxiety disorder atau gangguan kecemasan sosial. Mungkin terkesan mirip, tapi sebetulnya tiga hal ini berbeda. Introvert adalah dimensi kepribadian yang membahas tentang bagaimana seseorang memperoleh energi mereka, di mana introvert memperoleh energi pas lagi sendirian. Beda halnya dengan ekstrovert yang memperoleh energinya pas lagi bareng orang lain. Kalau pemalu adalah kecenderungan orang memiliki ketakutan dilihat secara negatif oleh orang lain, sedangkan social anxiety disorder itu udah masuk ke gangguan mental yang kondisinya harus didiagnosa oleh psikolog atau psikiater. Jadi, seseorang belum bisa dibilang punya social anxiety kalau nggak didiagnosa. Emang, biasanya orang pemalu itu punya kepribadian introvert, tapi ada juga orang pemalu yang ekstrovert, atau dianya introvert tapi bukan pemalu. Nah, setelah lo paham apa itu pemalu dan perbedaannya sama introvert dan social anxiety, gue pengen ngasih tips dan trik nih yang bisa lo lakuin untuk dapat mengatasi rasa malu lo. Yang pertama, lakukan dialog positif dengan diri sendiri. Ketika lo berdialog positif sama diri lo sendiri, hal ini dapat membantu lo untuk menumbuhkan kepercayaan diri. Dialog positif dengan diri juga dapat mengatasi keraguan pada diri lo sehingga lo mampu menghadapi tantangan baru. Dibandingkan lo fokus sama hal-hal yang bersifat negatif dan pesimis, mending lo fokus untuk ngelihat dari sudut pandang yang jauh lebih positif bagi diri lo sendiri. Daripada lo bilang, ah ini nggak mungkin, atau gua nggak bisa lakuin ini. Coba deh lo bilang kayak gini, gua bisa kok lakuin ini. Yang penting gue harus coba dulu, berhasil atau enggak itu urusan nanti. Dialog positif dengan diri ini akan menuntun lo untuk memiliki pola pikir positif, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan diri lo untuk melakukan interaksi dengan orang lain. Yang kedua, jangan berekspektasi tinggi sama diri sendiri. Ketika lo meletakkan ekspektasi yang tinggi ke diri sendiri, hal ini akan membuat lo nggak realistis saat ngelakuin sesuatu. Lo bakal berusaha terlalu keras sama diri lo, yang mana ketika lo gagal, maka suara kritik di dalam kepala lo akan lebih keras. Hal ini menghadirkan perasaan kekurangan dalam diri yang kalau dibiarkan malah mendatangkan stres dan depresi. Lo juga jadi lebih minder. Ingat, nggak ada yang sempurna di dunia ini. Lo harus belajar untuk jangan terlalu keras sama diri sendiri. Nggak apa-apa kok kalau lo salah, nggak apa-apa juga kalau lo gagal. Lo harus tahu kalau orang gak akan ingat apa kesalahan yang lo lakuin, jadi lo bisa nganggep ini sebagai pembelajaran. Yang ketiga, buatlah daftar ketakutan lo.
Salah satu hal utama yang menghalangi lo buat mengekspresikan diri adalah adanya ketakutan tertentu yang dirasakan. Misalnya, lo takut melakukan kesalahan, takut dimarahi, takut diejek, dan lain sebagainya. Cobalah untuk membuat daftar hal-hal yang menjadi ketakutan lo, mulai dari hal yang paling lo takutkan. Lalu coba untuk memikirkan apa yang bisa lo lakuin untuk ngatasinya satu persatu. Jika lo sudah mengatasi satu hal, lo bisa beralih pada ketakutan yang lain, hingga masalah lo teratasi semuanya. Yang keempat, keluar dari zona nyaman. Untuk mengatasi rasa malu, lo harus mengembangkan rasa percaya diri di berbagai area dalam kehidupan. Ingat, rasa malu itu wajar. Biasanya hanya terjadi di pikiran lo. So, jangan menjadikan berbagai ketakutan yang lo punya sebagai alasan untuk menghentikan langkah lo dalam mengembangkan diri. Cobalah untuk keluar dari zona nyaman lo dan berpartisipasi aktif di berbagai kegiatan baru. Gak ada salahnya lo meluangkan waktu untuk ikut kegiatan yang mengharuskan lo bertemu dan berinteraksi dengan orang baru. Yang terakhir adalah teruslah berlatih. Untuk mengatasi sifat pemalu, lo bisa menetapkan goals atau target-target yang dapat melatih rasa malu lo. Misalnya, lo memberanikan diri buat bertanya di kelas minimal 1 kali dalam seminggu, atau mencoba berpendapat di dalam forum. Saat menetapkan tujuan, mulailah dengan mencoba bersikap realistis dan pastikan tujuan lo dapat tercapai. Mulailah dengan perlahan dan tetapkan tujuan kecil yang dapat dilakukan. Dengan lo berkomitmen pada diri sendiri, gak peduli seberapa kecil tujuannya, lo bakal belajar untuk mempercayai diri lo sendiri dan menantang rasa malu lo. Nah, dari sekian banyak bahasan tadi, lo harus tahu kalau rasa malu merupakan hal yang dapat dialami oleh siapapun. Ini hal yang normal kok. Seperti yang sudah dijelasin, bahwa ada banyak faktor yang mempengaruhi hadirnya sifat pemalu. Gua harap dengan tips yang diberikan ini dapat membantu lo dalam mengatasi rasa malu lo sendiri. Jika lo merasa sifat pemalu lo udah menunjukkan intensitas yang sangat mengganggu dalam beraktivitas secara sosial, lo juga bisa menemui profesional untuk dapat mengatasinya bersama. Oke, cukup sekian ya video dari gua. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar lo nggak ketinggalan video-video keren penuh tanya selanjutnya. Gua pamit undur diri, sekian dan terima kasih.